sepertinya. Draft seimbang menurut gue. Dua-duanya punya power, dua-duanya punya potensi yang bagus. Tapi gue penasaran banget sih sama Matilda Mid. Itu dia. Satu eksplorasi yang coba dibawakan lagi-lagi oleh Alter Ego. Setelah season lalu kita kan ada Tigreal XP ya sebetulnya dari Alter Ego X. Kini mereka bakal coba untuk melakukan inovasi dan apakah ini bakal ngasih impact lagi nih buat teman-teman dari Alter Ego X dengan 1 poin menjadi match point untuk mereka. Ternyata Vesaka dengan pick off metode, dengan early yang balance yang bisa dibawakan juga. Mampukah mereka menjawab keunggulan Alter Ego X di game pertama dengan adanya perebutan poin di game yang kedua? Let's go, the Land of Dawn. Kita akan menjadi saksi nih, match 2-0 kah? Sama kah? Karena kalau ngeliat dari pattern jungle harusnya dari keduanya sama-sama lebih cepat. Mungkin ya lebih cepat sedikit lah untuk Suyo. Berarti ada bantuan juga, roamernya juga roamer damage. Harus kasar sih. Matilda Cho harus kasar di awal. So itu dia, maksimalin banget potensial rotasinya di early. Dan yang kalau kita lihat juga udah mulai coba untuk ngebalance clear area yang cepet. Dan menilik dari set emblemnya tetap ya ini ada Quantum Charge yang dibawa oleh Matildanya. Serta Wilderness Blessing yang juga inspired. Oke. Lumayan enak sih sebenarnya. Ngelihat dari prioritas Alter Ego X kayaknya dia mau bikin gendut ke arah RV-nya sih. Dia pengen bikin RV-nya fat. Jadi ada item cepat. Dan ngelihat dari mid-nya juga harusnya cowok akan selalu ada di mid. Vision-nya akan selalu kelihatan. Karena Matilda bukan tipikal yang bisa clear cepat. Iya sih, bakal enak banget ya. Apalagi kayak backup rotasinya guiding win. Tadi kita lihat Hazard ngambil ke area Tenacity. Mau coba untuk main survive banget. Berbeda dengan adanya Swift yang dibawakan juga nih untuk RV yang bakal ngandelin dari segi set damage-nya. Meanwhile situasi sebetulnya nggak begitu masif ya di awal. Masih teori-teori ancaman aja dari early rotasi. Dan masih fokus ke area bagaimana mereka bisa farming dan ready. Mungkin fight di area objektif netral yang akan muncul. Namun stun ke arah Sirus. Masih belum terlalu terlihat juga retribution defensif dilakukan. Bahkan ada Gatot Kaca dengan Unbreakable juga yang menjaga. Belum ada point kill sampai saat ini. Agresivitas dari Vesaka Garuda belum bisa mendapatkan hasil. Dan yep itu dia. Satu taman bermain ya, Turtle ini akan menjadi pertemuan dari kedua belah tim Rhythm of Joy. Langsung dibuka, fokus ke arah Turtle, Retribution Reject berhasil mendapatkan Turtle pertama, bahkan First Blood dibuka. Vesaka mengamuk kali ini masih mau lebih sepertinya. Zoning out, dilakukan kembali, gak puas dengan Turtle, mereka invade ke arah Purple Buff, nyaris saja. Tombaknya tadi, hampir ngelasit Purple Buff. Yes, but at least masih bisa di-secure. Dan again, early lagi-lagi bisa dipegang oleh tim Vesaka. Meanwhile, Kaizen, tumbang ternyata. Gosel sih solo kill. Agak memaksa sih tadi, memang udah low HP juga kan. Dari Kaizennya dia paksa untuk ngambil jungle-nya. Dan akhirnya dipunish. wah itu tapi tetap jadi pertukaran yang gak begitu adil nampaknya bagi Alter Ego X ya. Sangat tidak adil sih. Itu dia masalahnya pertukarannya di Gozalxi. Mereka berada di under posisi dengan tertinggalnya Turtle dan ada objektif platingan gold shield turret juga di area bottom lane. Ini menjadi boostingan banget buat teman-teman Vesaka dan modal awal mereka di awal game berjalan. Sedangkan dari Alter Ego X masih coba untuk berupaya mengejar ketertinggalan dan fokus mereka masih coba untuk tipis-tipis mantau ya. Matahin rotasi dari objektif jungler dan juga god lane potensial nih dari Vesaka. Makanya belum lagi tadi Purple-nya keambil juga kan. Circling Eagle sebagai opener bukan hal yang baik. Sirus darahnya low banget, Spear of Destruction Connect dan masuk. Hazard cukup berani kali ini dan Magma yang menjadi next target. Untungnya masih punya flicker secara defensif. Lagi-lagi menjadi satu buah berita yang tidak begitu baik yang didengar oleh Alter Ego X. Dan bahkan kalau kita lihat RV, space dia buat farming udah gak begitu aman. Gak mau ngambil resiko juga ketika melihat adanya 3 pemain ya for sure dari Vesaka yang ngebuat ini menjadi keuntungan berlipat ganda lagi buat Vesaka. Karena masalahnya Tarat hilang masih dilapisi dengan daya gold shield. Hampir 2000 gold ini. Sebelum Turtle kedua, dominasi early-nya cukup dahsyat sebenarnya dari Vesaka. Efek dari Matilda Mid kah yang clear-nya harus ditemenin Chow. Jadi patah juga sekarang Chow-nya Magma. Coba untuk dimakan, masih bisa lari. Mobilitas yang lumayan cepat membuat dia cukup safe. Namun Turtle kembali di setup. Apakah mereka, teman-teman dari Vesaka mampu dapatkan Turtle-nya lagi? Fokus dari Magma masuk, fokus dengan Wild Dragon-nya lagi. Ngincer karena Turtle ternyata dan Kaizen berhasil mendapatkan Turtle yang kedua walaupun Magma menjadi korban. Ridak juga sama. RP. Pelan Guzalti tumbang, 2 pertukaran ditukar dengan 1 plus Turtle.
Vesaka. Wow, itu dia titik balik yang coba untuk dimaksimalkan oleh teman-teman dari Alter Ego X, membuahkan hasil posisi dari RV yang terlalu free, yang membuat akhirnya dua pemain dari Vesaka tumbang dan trigger lagi-lagi yang bisa dimaksimalkan oleh sosok Kaizen yang ngebuat akhirnya Turtle bisa di take over. Dan kurasa ketertinggalan gol tersebut bisa ditutup akhirnya oleh teman-teman dari Alter Ego X. Satu momen loh, satu momen saja. Alter Ego membalikan 1.800 gold lead dari Vesaka. Sementara di arah top lane Pang. Ini zoning-zoning aja sih, namun di commit ternyata Wave Dragon masuk. Damage dari karya RV cukup sakit dan gak bisa selamat, bahkan Pang menjadi korban. Wow, udah mulai terlihat tempo permainan yang mau dibawakan. Stick team fight melibatkan Kari tapi Gozalsi Gak bisa lari lagi. Foundir yang hadir dengan damage yang cukup sakit dan masih selamat. Masih belum ada lagi kill balasan yang bisa dilakukan oleh Vesaka. Satu persatu ya celah dari Vesaka Garuda yang tadinya sempat rapat. Ini udah mulai bisa dibongkar oleh Alter Ego X perlahan tapi pasti dengan hilangnya objektif Turtle kedua, poin eliminasi bisa di make sure, dan ini kolaborasi antara Matilda dan output damagernya. Ini yang ngebuat akhirnya setup fight dari Alter Ego X sudah bisa hidup di menit yang 5 kali ini. Iya, cepet banget nih pergerakan tempo dari keduanya sih, sangat-sangat agresif ya. Dipegang Vesaka, dibalikin langsung dipegang Alter Ego X. Tapi gue ngerasa momen dari Vesaka ini masih bisa terjadi. Mereka bawa hero scaling Moskov. Mereka bawa dua frontliner bisa dibilang, walaupun Gozalzi nggak terlalu keras lah kalau di depan karena jauh head kan. Sejatinya fighter. Tapi untuk objektif, Suyo itu tetap gampang untuk ngambil last hit ke arah turtle-nya selama dapat space. Suyo ya, yang dimana kali ini udah mulai dikunci banget nih oleh teman-teman dari Alter Ego. Seperti yang kita lihat tim fight. Jektor Magma menjadi korban pertama, bahkan Sirus juga gak boleh terlalu gegabah untuk lanjutin dari Circle Eagle. Masih banyak source yang tersimpan juga. Dan Alter Ego X mereka akan coba. Rhythm of Joy stuck full. Masuk kali dengan Electrifying Beats. Masih bisa didapatkan juga untuk turtle-nya Vesaka. Mereka harus puas dengan turtle plus 1 kill aja. Yes, menjadi satu buah kerugian dan mundur nampaknya menjadi keputusannya wise dari teman-teman Alter Ego X menghindari perpanjangan objektif tadi yang bisa diamankan juga oleh Vesaka. Tapi mereka nggak tinggal diam, mau coba untuk tukar. Cuman masalahnya tadi Perbaba harusnya bisa diamankan ya oleh sosok Kaizen. Jadi ada pencurian yang bisa dioptimalkan juga dan mulai dari arah set itemnya. Ya Starlium Set menjadi first item dan harusnya ini nge-build karya Holy Crystal yang bakal coba untuk dimaksimalkan untuk bagaimana sosok Kaizen ini bisa mumpuk damage tentunya karya backline dari tim Vesaka. Ya mungkin template Joy sekarang tuh Starlium dan Holy Crystal mungkin ya. Sebenarnya kalau mau main cooldown-nya lebih banyak dengan set emblemnya mungkin Impurage ya, jadi nggak temporal. Ada juga sekarang kayak Brute Force lumayan bagus loh untuk Joy dengan adanya cooldown reduction dan damage tambahan serta defense. Lumayan enak, dan masuk Magma kali ini komit ke arah depan nih, apakah cukup? Karena ada flicker juga dari Gozalzi masuk dengan Isaudi ke bagian belakang, counter initiate dengan Avatar of Guardian, namun masuk juga di bagian samping Ridak. Masih cukup? Enggak, ternyata damage-nya masih belum cukup dan belum ada kill sampai saat ini. Cukup chaos ya tim fight, banyak banget resource mulai dari dua Dragon di posisi amannya Vesaka yang ternyata masih bisa diatasi ya. Disusul lagi tadi sempat ada SOD juga ya, Square of Distraction yang sempat di open. Cuman masalah memang space-nya nggak begitu wise untuk Hazard bisa ngehajar balik lagi dari Alter Ego X. Tidak ada korban jiwa. Dan bicara soal damage dealt, ini udah patut diperhatikan juga nih dari sisi Barzinya ya. Yang diam-diam mungkin bisa menghanyutkan juga. Terpantau yang kerap kali menjadi satu signature ultimate yang di-copy adalah Circle Eagle nih. Ini mulainya ya soal teman-teman dari Alter Ego X. Buying time juga bisa. Sebenarnya Electrifying Beats juga bisa juga sih. Atau curtain call-nya Ci juga boleh. Buat ngikat orang aja gitu loh, walaupun gak bisa nge-damage. Jektor Gozalzi. Terlihat kali ini posisi dari Gozalzi. Dan jangan lupa Sirus. Ini Matilda mid lane, jadi dia mungkin sedikit punya damage ya. Yang harus dikhawatirkan juga, pok damage-nya lumayan. Lord muncul dan kita akan lihat siapa yang setup duluan. Yes, Avi ini masih bisa jadi nightmare. Cuman kalau kita bicara Vesaka, enaknya mungkin permainan 4-1 laning jauhnya nih ada di Bahazar yang bisa on time juga dengan SOD-nya nanti mampir ke area team fight. Dan PR-nya Alter Ego X, laning jauhnya diamankan oleh Kaizen yang dibutuhkan banget nih sosoknya di area objective fort yang kini mulai dipegang. Oh, knock up yang cukup baik kali ini menyelamatkan karena menggagalkan posisi Magma. Yoji nggak berhasil kena juga untungnya. Ada curtain call. EOG-nya jadi nggak terlalu jauh.
Dan sudah ada Vengeance yang dikeluarkan masuk juga dengan Rhythm of Joy. Di digas? commit sepertinya Electrifying Blitz. Bersama dengan Circle Eagle dan Guiding Wind. Perfect combination kembali keluar. Alter Ego mengamuk. 2 ditukar 2. Masih belum selesai lihat Pang. Damage yang diterima Arvi terlalu sakit walaupun Pang tumbang tapi Arvi juga tumbang. Pengejaran masih belum selesai. Karena Vesaka kali ini mencoba untuk melarikan diri. Terlalu sakit Gozalsi pun harus mundur. Nyisakan 2. Tukar 2 di commit lagi ternyata dengan Electrifying Blitz. Hampir mendapatkan killnya Barzi. Bisa mundur dengan flicker defensif. Komitmen yang mau coba untuk dibawa Kaizen nampaknya tidak membuahkan hasil. Berhenti di satu objektif purple buff saja yang bisa diamankan sebagai ganjaran yang bakal kita lihat instant replaynya ya. Pemancingan teamfight. Memang udah banyak banget resource yang keluar dari teman-teman Vesaka Garuda di area Lord Point. Cuman masalahnya teamfight di gang sempit ini bukan jadi jawaban untuk teman-teman dari Alter Ego X. Posisi Arvi yang emang free space buat ngasih damage ternyata masih bisa diinisiasi balik. Yang ngebuat tadi pertukarannya berhenti di 2 untuk 2 aja. Karena memang Gatot Kacanya juga kuat banget sih. Ya darahnya akan bocor, pasti bocor. Siapapun pasti bocor lah sama Karya. Tapi dia bisa balikin sedikit demi sedikit HP-nya. Di komit Sirus, damage yang kurang. Counter setup mulai dilakukan kali ini Alter Ego. Coba dengan damage-nya Arvi yang sangat-sangat cukup. Di bagian lain ejector. Oh no, ke arah sang jungle Kaizen. Menjadi korban namun Alter Ego X tidak tinggal diam Pang. Menjadi balasan yang setimpal bahkan Gozalsi. Tertempel juga 3. Ditukar 1. Wow, pertukaran yang tidak begitu adil nampaknya bagi tim Vesaka. Memang tidak ada pemegang retribution yang ngebuat ada delay moment nih untuk Alter Ego X bisa mengeksekusi. Cuma nampaknya mereka mau main berani. Dengan adanya Hazard. Hazard, flicker bahkan di komit Arvi. Dengan sangat berani. Arvi maju dengan flicker agresif. Membuka vision dan mendapatkan point kill. Tidak terlihat. Gak, bukan pilihan yang baik. Ya, kayak terlalu beresiko jujur untuk Ridak seorang diri berada di tengah-tengah. Apalagi Alter Ego X punya satu hero penetrasi fisikal yang tinggi ya, datang dari Kari yang ngebuat Lordnya pun ke meltdown cepat banget tanpa melibatkan sosok Kaizen. Dan tim fight krusial yang lagi-lagi tidak menguntungkan teman-teman dari Vesaka nampaknya berujung mengarah ke area bagaimana mereka kembali harus mempersiapkan defensif. Dan gak banyak hal selain ya nge-maintain kekurangan di area top lane, mainin laning jauh. Ditambah lagi ya, pasti banyak. Ejector, stun yang kombinasi yang sempurna Kaizen menjadi korban. Tapi mereka ada di arah mid lane sekarang. Top lane-nya coba untuk dijepit Barzi menjadi target pertama Foundir. Membeli waktu sampai hadir kali ini teman-teman dari Alter Ego X yang menjepit. Nice banget guntingan yang dilakukan bahkan dengan Wild Dragon Gozalsi adalah target pertama dari Enzo Diakonik coba untuk melawan balik. Vesaka tidak tinggal diam bahkan Arvi menjadi korban di sisi lain Magma pun hilang. 2 bahkan 3 point kill. Vesaka membalikan keadaan. Wah, niat hati mau coba untuk menghentikan pergerakan setup berani dari Vesaka Garuda. Tapi nampaknya Alter Ego X mereka harus mengalami kerugian. Lord menjadi giveaway Lord yang bisa dihentikan jauh sebelum masuk ke area objektif. Inner turret yang dimiliki oleh Vesaka Garuda dan nampaknya ini bisa jadi titik balik karena out of nowhere Golden Swing dan kali team fight. Makanya, wah dimajuin Sirus. Oh no, Circling Eagle yang salah sepertinya. Miss dari Circling Eagle membuat Sirus gak bisa kabur lagi, no flicker. Wah, 3 kali hilang nampaknya dari mid lane Alter Ego X dan ini udah mulai ada di danger zone sih. Karena masalahnya Hazard di posisi yang udah ready banget buat ngasih follow up damage. Dan tadi kita lihat jadi titik balik insurance Vesaka Garuda juga di momen ketertinggalannya. Dan so far kita lihat ada 1000 gold different yang kini dipegang justru dari anak-anak Vesaka yang ngebuat Alter Ego X pergerakan mereka udah mulai. Justru mereka gini yang ada di posisi terbatas. Kayaknya udah mulai harus defensif dengan EOG di bagian depan. Magma Wave Dragon menuju ke arah sang jungle. Ridak masih selamat. Walaupun turret berhasil dihancurkan 1 point kill. Hampir saja Hazard masih selamat. Enggak untuk pengejaran. Masih berlanjut Alter Ego X coba untuk mendapatkan kill lagi. Foundir menjadi korban killing spree untuk Ridak namun 3 yang hilang. Berbayar 2. Masih dikejar. Arvi masih mencari sisi yang lain. Dan terlihat Arvi berhasil melihat Hazard. 1 hit lagi dan Hazard pun hilang menyisakan Gozalsi seorang diri. 1v2 situation, momen yang hampir saja masih bisa dihindari oleh sosok Hazard. Tampaknya kembali menjadi malapetaka Vesaka Garuda. 4 pemain mereka hilang. Dan nampaknya
momen ini dimaksimalkan oleh teman-teman dari Alter Ego X untuk bermain karir straight push, No, straight forward kah? No, Lord nggak bisa. Lord dulu. Burzli udah mau spawn, Ridak udah mau spawn. Pilihan terbaik untuk mereka adalah Lord sekarang. Karena Yes. waktunya harusnya cukup untuk mendapatkan Lord. Walaupun respawn time juga dari Face, Wah, cepet banget sih. Saka udah cukup. Dan ya Lord bisa didapatkan secara free. Dan mundur teratur adalah tujuan Alter Ego sekarang. Wah, cepet banget emang ya ngelibatin Arfi yang ngebuat akhirnya Lord kembali diamankan. Ya, kita lihat juga udah Malefic Gun, WON, the full pack item lah ya ini ya dari sosok Arfi itu sendiri. Benar-benar udah jadi jaminan banget. Tinggal kita bicara soal posisi sih. Arfi di game kali ini banyak momen bisa di-reach oleh Ridak, oleh Gozalsi. Ini yang perlu dipertimbangkan sebetulnya oleh Arfi. Ditambah lagi kalau kita ngelihat dari Moskovnya, Hazard, Magic Blade yang menjadi item selanjutnya di item terakhir. Sama-sama udah ready. Cuman perbedaannya di sini Hazard berani banget loh. Nggak ada defensive item apapun. Kayaknya emang harus seperti itu sih. Dia harus benar-benar double or nothing. Karena kalau dia pakai defensif juga dia belum tentu selamat, damage-nya malah kurang. Banyak banget minion di arah bottom lane. Begitu juga dengan adanya di mid lane 2 best turret. Menjadi nilai yang sangat-sangat baik untuk Alter Ego X Lord yang masih banyak dari HP-nya. Bakal di follow kah? Mencari target untuk opening. Dan ya masih belum mau di-commit Alter Ego X. Mereka coba mundur sedikit. Ya, belajar dari kesalahan sebelumnya ya. Apalagi bicara 3 laningnya pun nggak berjalan sesuai skenario ya. Which is cuman ada 1 laning aja tadi yang jalan beringan dengan Lord. Alter Ego X lebih memilih untuk mundur, respect sama defensive maneuver juga. Karena emang masuk 16 menit ini udah ada di road to full pack item. Jadi kita bicara soal setup aja dan timing siapa yang paling tepat. Cuman ya PR dari Vesaka adalah permainan landing jauh udah nggak bisa lagi mereka mainkan. Cukup beresiko lah mungkin kalau Hazard mau kembali coba untuk maintain landing jauhnya. Tapi gua rasa nantinya akan tetap bisa dipaksa sih. Sama Hazard misalkan. Namun di arah top lane sedang diusahakan juga Alter Ego X. Mereka coba untuk dapetin best turret terakhir yang dimiliki oleh Vesaka. Gak gampang pastinya karena Vesaka bisa mengusir pasukan dari Alter Ego. Ya, mundur lagi, tarik ulur momen. Queen's Wing menjadi item selanjutnya dari Ridak. Gold yang tadi sempat dipimpin tipis, kini ditarik lagi oleh Alter Ego X. Dan ya hanya pressure-pressure kayak gini sih. Kayak either mereka ngemancing bagaimana resource dari spell ini dimiliki oleh Vesaka. Atau ya resource mahalnya gitu yang bisa coba untuk dimaksimalkan oleh Magma yang ngasih presence-nya ya di area lini pertahanan yang dimiliki oleh Vesaka kayak gini. Perlahan tapi pasti. Mereka hanya ngejaga zona sebenarnya. Alter Ego X mereka nggak buru-buru. Seakan-akan Vesaka nggak bisa keluar dari base-nya juga. Nggak ada tujuan yang bisa mereka capai. Dan ya itu dia. Sekalinya ada yang keluar, agresivitas dari Alter Ego X langsung kelihatan juga. Mereka langsung coba untuk mendorong lagi di bagian depan. Dan belum ada komit dari keduanya. Mungkin Lord adalah tujuan utama dari Alter Ego X. Ini di match Founder juga udah berasa banget ya. Benar-benar kayak curtain call-nya juga jadi nightmare banget buat teman-teman dari Vesaka. Dan tipikal 5 hero-nya juga damage semua dari Alter Ego X sebetulnya. Ini ya menjadi krusial. Bicara soal timing, apakah Vesaka mampu untuk maksimalin timingnya untuk mengarah ke area kontestasi. Karena masalahnya Lord kali ini Lord Evolve. Dan peluang mereka sebenarnya masih ada ya, walaupun ini resikonya juga beringan dengan resiko yang cukup tinggi juga untuk Vesaka masuk. Nah, maksudnya Lordnya cepet banget dari Alter Ego X. Dan bawahnya lihat didorong perlahan tapi pasti. Komit ke arah Lordnya, Magma sebagai zoning out di bagian depan. Masih bisa lari sepertinya. Flicker defensif dilakukan dan SOD-nya gagal. SOD berhasil connect kali ini, bisa ditabrak sepertinya dengan Alter Ego X yang maju ke bagian depan. Mau tidak mau kali ini 4 lawan 5 untuk sementara waktu. Gozalsi menjadi korban. Tapi bawah? 4 melawan 5 kondisinya. Wah, bawah? Akan lihat ini, akan ada base race sepertinya. Satu terpaksa mundur, mereka punya Lord, mereka nggak boleh terburu-buru. Alter Ego X punya chance yang lebih tinggi. Oke, Founder yang diutus tampaknya mampukah di 1v1 situationnya. Bakal cepat dipaksa kah? Dan kayaknya bakal dipaksa di area bottom lane. Oh no, satu buah kesalahan saja ini cukup berbahaya dengan Winternya. Fokus ke objektif, hampir bisa ditumbangkan, untungnya minion bisa di-clear. Masih punya harapan Vesaka di bagian lain. Best mereka mulai diterjang Alter Ego X tanpa basa-basi, fokus. 2-0 Israel. Wow. Min 1 jantung momen. Ketika ada satu wave katapult yang hampir bisa dimaksimalkan oleh upaya dari Hazard. Tapi out of nowhere, Dewi Fortuna yang tidak mengarah ke area mereka. Minimnya wave minion nampaknya menjegal
serangan yang bisa dibawa oleh Vesaka sehingga clean sweep again and again. Menjadi pola untuk match kita yang kedua kali ini. Wow, nyaris banget tadi. Hampir banget. Tapi ya untungnya mereka masih bisa untuk membalikan keadaan lagi dan lagi.